Seberapa rendah harga Bitcoin akan turun? Ini adalah pertanyaan yang sedang ada di pikiran semua orang di dunia kripto. Pergerakan harga Bitcoin akhir-akhir ini seperti roller coaster dan ada beragam pendapat di ruang kripto. Dalam video kali ini kita akan berbagi beberapa wawasan dan pendapat tentang situasi Bitcoin saat ini dan potensi masa depan. Jadi ayo semuanya cepat merapat dan ikut saling berbagi pendapat di kolom komen. Bitcoin telah mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini turun menjadi sekitar $56.000 setelah mencoba naik kembali ke $57.000. Fluktuasi ini seringkali tampak acak dengan penurunan yang tiba-tiba mengganggu tren kenaikan. Gerakan ini menunjukkan adanya aktivitas penjualan yang signifikan di pasar. Dan sebelum video ini, tim kami memeriksa Arkham untuk melihat apakah Jerman menjual Bitcoin lagi. Meskipun belum banyak aktivitas dari Jerman baru-baru ini, alamat tak dikenal lainnya telah memindahkan 700 Bitcoin sekaligus ke tempat yang tampaknya merupakan hot wallet bursa, kemungkinan besar Binance. Pola ini menunjukkan berlanjutnya tekanan jual dari sumber yang tidak diketahui. Saat ini Jerman masih memiliki sekitar 2,2 miliar dolar Bitcoin dan tampaknya bertekad untuk terus menjualnya kalau parlemen mereka tidak melakukan intervensi. Kemungkinan Jerman membuang Bitcoin mereka menciptakan ancaman terhadap pasar. Kekhawatiran lainnya adalah pendistribusian Bitcoin dan Bitcoin Cash dari bursa Mt. Gox yang sedang sering dibahas belakangan ini. Meskipun tidak jelas apakah para penerima ini akan segera menjualnya, potensi penjualan dalam skala besar menambah ketidakpastian di pasar. Pengaruh peristiwa-peristiwa ini berada di luar kendali kita, berkontribusi terhadap FUD, fear, uncertainty, and doubt, ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan yang terus-menerus terjadi di pasar. Meskipun demikian, ada tanda-tanda berkurangnya penjual. Minggu lalu, kami melihat arus masuk ETF yang positif, menunjukkan minat beli dari investor institusi seperti BlackRock yang mulai membeli Bitcoin lagi senilai ratusan juta dolar. Aktivitas pembelian ini menunjukkan masih adanya kepercayaan pada pasar, meskipun ada tekanan jual yang terus berlanjut. Melihat grafik, jika Bitcoin terus menurun, support level signifikan berikutnya adalah sekitar $51.000 hingga $52.000. Level ini sebelumnya berfungsi sebagai brief support alias support sementara selama kenaikan Bitcoin ke $70.000. Namun jika support ini gagal, critical level berikutnya adalah sekitar $42.000. Titik harga di mana Bitcoin berkonsolidasi untuk waktu yang lama sebelum melonjak ke $60.000 dan $70.000. Meskipun kita tidak yakin Bitcoin akan turun hingga $42.000, penting untuk kita menyadari adanya level ini sebagai potensi support. Seller exhaustion alias berkurangnya penjualan dan institusional yang terus membeli memberikan fondasi bagi potensi pemulihan. Pemegang jangka panjang juga mengumpulkan Bitcoin memanfaatkan penurunan tersebut. Meskipun ada tekanan jual dari Jerman dan calon kreditor Mt. Gox, fundamental pasar tetap kuat. Kesabaran sangat penting di saat ini karena volatilitas adalah bagian dari investasi mata uang kripto. Kita sudah melihat banyak penurunan dan pemulihan di masa lalu dengan Bitcoin secara konsisten mengalami rebound meskipun terjadi kejadian buruk. Pasar telah melewati tantangan yang signifikan termasuk tindakan regulasi, keruntuhan bursa, dan penipuan besar-besaran. Dan setiap kali Bitcoin terbukti tangguh, terus tumbuh dan menarik investor baru. Sifat Bitcoin yang terdesentralisasi adalah salah satu fiturnya yang paling menarik. Berbeda dengan mata uang dan aset tradisional, Bitcoin tidak bergantung pada kendali atau manipulasi yang sentral. Pasokannya tetap dan jaringannya diamankan ribuan miners alias penambang di seluruh dunia. Desentralisasi ini memastikan tidak ada satu entitas pun yang bisa mengubah sifat fundamentalnya, sehingga menjadikannya aset yang unik dan kuat. Di masa yang penuh pergerakan ini, fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan, seperti strategi investasi kita. Dollar cost averaging alias DCA dan holding untuk jangka panjang merupakan strategi yang terbukti mampu memitigasi dampak volatilitas jangka pendek. Meskipun fluktuasi jangka pendek bisa menjadi tantangan, mempertahankan perspektif jangka panjang adalah kunci untuk menavigasi di pasar kripto. Saat kita menavigasi di pasar yang terus bergerak ini, ingatlah untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan mengawasi tren pasar. Karena itu kita juga ingin mengajak Cryptosias untuk ikut bergabung di komunitas Crypto World ID di Discord untuk mendapatkan update terbaru secara langsung dan berbagi info airdrop dan giveaway ke depannya. Tautannya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa tinggal klik aja linknya. Sampai ketemu di sana ya Cryptosias. Dan kalian Cryptosias masih terus bullish kah dengan Bitcoin? Kalau iya, menurut kalian seberapa rendah Bitcoin akan turun dan seberapa tinggi harga Bitcoin di akhir tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen. GM Cryptosias.